teman-teman semua. Jadi setelah kemarin diberikan dua file untuk melakukan kontrol matrik ya. Nah, jadi ini diusahakan untuk jadi satu file untuk inputnya, kemudian satu file lagi untuk mengontrol hasil dari input tersebut. Yang pertama ada master. Nah, di master ini kita ada semacam tautan atau link. Nah, ini ada terkait dengan mengisikan ASN, yaitu baik itu PNS maupun P3K. Yang berikutnya adalah mengisikan nama-nama mitra, baik mitra statistik maupun mitra pengolahan. Kemudian ada input kegiatan. Nah, di sini ada input kegiatan. Nah, berikutnya untuk aktivitasnya itu ada 6. Ya. Yang pertama terkait dengan ASN, dia bisa menerima SPD, translog, ada penugasan tanpa pembiayaan, dan juga bisa menerima honor untuk kasus-kasus tertentu. Sedangkan mitra itu hanya difasilitasi dua hal, yaitu translog dan honor. Nah, untuk file yang lain yaitu file kontrol dan rekap. Kita bahas yang pertama itu untuk input ASN. Nah, ini input ASN. Di sini ada nama pegawai, NIP, dan jabatan. Ini bisa diisikan lebih lengkap ya, nanti baik oleh Kasubag Umum atau yang lainnya. Di sini saya sediakan cuma ada 50 baris. Nantinya apabila ada perubahan di tengah tahun atau mungkin di tengah bulan, misalkan ada yang pensiun atau pindah, itu sementara waktu tidak boleh dibuang dulu datanya, karena kemungkinan dia sudah dipakai di tempat lain atau di bulan-bulan sebelumnya. Jadi cukup tambahkan saja di baris berikutnya. Ini contoh, misalkan di sini ada Ginanjar. Saya tambahkan Ginanjar. Nah, jadi Ginanjar otomatis akan langsung masuk di dalam data. Nah, ini NIP-nya misalkan 1999 bulan 6 tanggal 30 ya, diangkat di 2020 bulan 12, jenis kelamin 1, nomor urut 011. Ya, langsung akan terhitung kapan umurnya berapa ya, waktu tunggu pensiunnya berapa lama, dan lain sebagainya. Tidak usah diperhatikan karena kita akan fokus di nama. Ini untuk proses penambahan pegawai ya, atau baik PNS maupun P3K. Berikutnya adalah nama mitra. Nama mitra. Nah, di sini ada ya, di sini ada namanya di sini. Di sini diisi acak saja. Jadi namanya yang belum ada bisa langsung ditambahkan di bawah. Nah, nanti akan terlihat apakah ganda atau tidak itu di kolom F di sini. Ini contoh, misalkan ini ada namanya Tian. Kita langsung tambahkan di sini Tian. Boleh diisi pakai huruf besar maupun huruf kecil karena nanti tetap kontrolnya akan menggunakan huruf besar. Nah, jadi kita lihat, nah di sini Tian muncul itu di baris 51 dan baris 100. Seperti itu ya. Nah, jadi akan terlihat kalau ada lebih dari satu input yang sama persis. Kalau misalkan ada yang lebih awal menuliskan tapi kemudian sebenarnya dimaksudkan untuk orang yang sama tapi cara penulisannya berbeda. Contoh misalkan Supriyadi. Nah, Supriyadi di sini tanpa Y. Nah, kita buat Supriyadinya menggunakan Y.
Jadi di sini akan muncul Supriyadi dengan Supriyadi. Ya. Artinya Supriyadi di sini yang tanpa Y sudah kemungkinan besar sudah pernah digunakan sebelumnya, sehingga kita anggap sesuatu itu berbeda meskipun sebenarnya dia adalah orang yang sama. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kita tidak menggunakan data langsung dari database yang ada di Simitra. Jadi kalau ini kita pakai database yang langsung ada Simitra, itu maka harusnya tidak terjadi duplikat. Kalaupun ada duplikat, maka dia harus diberikan identitas khusus, ya, supaya dia berbeda antara satu dengan yang lain. Karena beberapa nama mitra kita memiliki persis sama namanya. Ini untuk mitra, ya. Nah, nama-nama ini nanti akan dipergunakan yang di kolom F ini untuk bisa dipanggil di halaman-halaman yang terkait dengan mitra. Berikutnya adalah kegiatan. Ya, kegiatan di sini, ya, kita bagi-bagi. Di sini ada kegiatan dari umum, sosial, produksi, distribusi, nerwilis, PDS, PSS, desa cantik, zona integritas. Untuk saat ini memang karena kemarin sudah terlanjur menggunakan pembeda, misalkan KSA Oktober, November, dan Desember, maka namanya tetap seperti ini. Jadi ini saya copy langsung dari file yang sebelumnya yang sudah ditutup hak akses untuk pengubahannya. Kalau misalkan ini cukup baik dan akan dipergunakan tahun depan, maka tidak perlu lagi menambahkan Oktober, November, Desember, dan lain sebagainya, karena cukup kita menentukan kerangka sampel area dan di sininya kita sebut KSA karena sudah diinputkan di tiap-tiap bulannya. Jadi alias atau singkatan itu diusahakan sesingkat mungkin tetapi bisa menggambarkan nama kegiatan tersebut. Nah, ini termasuk juga nanti Sakernas November, cukup nanti ditulisnya Sakernas saja karena di dalam tabel November baru dia akan muncul. Ya. Berikutnya adalah untuk ASN yang mendapatkan SPD. Nah, maka di sini juga disesuaikan dengan bulannya, dia mendapatkan SPD untuk kegiatan apa di tanggal berapa. Ini untuk Oktober, November, Desember. Berikutnya untuk translog, ya sama. Jadi kapan pegawai tersebut menerima translog untuk kegiatan apa. Juga penugasan. Nah, penugasan ini juga sama. Kapan pegawai tersebut menerima penugasan, tanggal berapa untuk kegiatan apa. Sementara untuk honor, ya, honor ini satuannya itu ada di master di sini ya. Jadi kalau masih ada satuan-satuan yang belum masuk, boleh dimasukkan ke sini karena seperti kasus kemarin itu ada pegawai yang menerima honor dengan satuan orang bulan. Ya, makanya di sini namanya siapa, ya tinggal dipilih gitu kan. Nah, jadi untuk pilihan-pilihan bisa langsung masuk ke selnya, misalkan Agus. Nah, jadi bisa langsung diketik saja, nanti diketik inisialnya akan muncul misalkan. Nah, jadi tidak perlu diklik. Jadi kalau mau diklik juga tidak apa-apa seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan tidak diklik ya nggak apa-apa. Nah, jadi nanti tinggal masuk di selnya, nanti bisa dituliskan misalkan R gitu. Semua yang mengandung huruf R nanti akan muncul seperti itu. Nah, begitu kita tambahkan berikutnya dia akan mengecil sehingga pilihan kita jadi bisa lebih fokus. Itu berlaku untuk semua pilihan. Ya. Termasuk kegiatan misalkan ubinan. Nah, jadi ada ubinan, kita cukup ketik U, ya, dia akan muncul. Oke. Nah, di sini juga satuan, misalkan dokumen. Nah, kita klik dokumen, maka dia akan muncul. Oke. Nah, jadi
di sini siapa, pada kegiatan apa, waktu pelaksanaannya kapan, ya. Kemudian satuannya apa, volumenya berapa, harga satuannya berapa, maka nilainya akan otomatis muncul. Misalkan ini 2, harganya 50.000, maka nilainya juga akan otomatis muncul. Ini untuk ASN, ya. Untuk mitra juga sama saja. Jadi ini nanti ini yang sudah masuk datanya, ya. Datanya sudah masuk, saya pindahkan ke file yang baru di sini, ya. Nanti bisa dicek ulang. Ini untuk bulan Oktober sampai dengan November. Ini datanya sudah masuk. Nanti buat teman-teman yang belum memasukkan datanya bisa dimasukkan. Jadi intinya siapa dan siapa yang dimasukkan dan kapan dia menerima tugas atau kegiatan apa. Kemudian untuk honor mitra juga sama, gitu ya. Sehingga kalau ASN honor dan mitra honor itu untuk ASN, ya, untuk ASN kalau honor itu bisa berulang-ulang. Misalkan Yulian terima kegiatan apa, nanti volumenya berapa, satuannya berapa. Kemudian di lain lagi, dari tim lain lagi nanti terima lagi atas nama yang sama, kegiatannya apa, dan seterusnya. Jadi di sini bisa berulang. Tapi untuk ASN yang mendapatkan penugasan transport dan transport lokal maupun SPD, maka itu dituliskan di baris yang bersesuaian dengan namanya. Itu. Nah, untuk untuk mitra, ya, mitra ini kemungkinan akan muncul orang yang sama untuk kegiatan berbeda di waktu yang berbeda. Bermasalah enggak? Sebenarnya enggak masalah, gitu ya, dengan persyaratan. Ya, kita lihat nanti. Nah, ini untuk yang honor mitra. Nah, ini juga sama, orangnya bisa muncul berulang kali di kegiatan yang berbeda, ya. Jadi itu tidak masalah. Kita cek misalkan untuk mitra, maka kita masuk di kontrol dan rekap, ya. Untuk di kontrol mitra, nih, kebetulan di sini tidak ada yang sama, ya. Nah, kita coba. Nah, jadi kalau di kontrol rekap itu kita akan memilih bulannya dulu. Kita cek misalkan di Oktober, ya. Ya, data di Oktober di mitra. Nah, ini ada Dede Rahmat Sutisna double, ya. Jadi kalau double itu di bawahnya akan tertandai dengan merah. Nah, ini ada kegiatan Bapok tanggal 6 dan tanggal 14. Tetapi di atasnya kosong, artinya tidak bentrok dengan kegiatan lain, gitu ya. Ini tidak bentrok dengan kegiatan lain. Nah, termasuk juga yang di sini tidak bentrok dengan kegiatan lain. Nah, sementara Dede Rahmat Sutisna itu sudah mendapatkan penugasan di KSA. Nah, ini juga tidak bentrok dengan jadwal kegiatan yang lain. Nah, disarankan ini untuk dijadikan satu. Lalu bagaimana kita melihatnya dia ada di bagian mana? Nah, kita melihat di sini, oh ternyata Dede Rahmat Sutisna itu muncul di baris 14 dan baris 50. Nah, baris 50 ini kita pindahkan datanya ke baris 14. Ya, Bapok tanggal 6 dan tanggal 14. Kita pindahkan di mitra, ya. Translog mitra di baris 50 itu kita pindahkan ke baris 14. Di sini ada, nah, ya kan, ada Bapok, ya, Bapok 6 dan 14. Oke. Nah, bagaimana dengan baris 50-nya? Kalau ini kita biarkan, maka baris 50-nya jadi di sini dikontrolnya dia akan jadi double, ya kan? Maka
di baris 50-nya cukup kita hapus saja. Hapus saja data yang terkait ya. Tanggal 6, tanggal 14. Oke. Nah, apa yang terjadi? Maka tidak ada lagi data ganda di bulan Oktober seperti itu. Nah, jadi tidak perlu risau dengan baris kosong ya teman-teman, karena ini akan menghitung sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman, nah ini nanti kalau tiap tim bentrok kapan mau ngisinya, teman-teman nggak usah terlalu ragu. Misalkan tim dari produksi ngisi sedang bekerja di baris 70, nanti tim dari sosial bisa langsung ngisi di baris 150. Ini saya contohkan saja ya. Di 150 ini saya contohkan, misalkan ada siapa? Misalkan Riki Riyadi. Nah, kita cek ya, Riki Riyadi. Nah, Riki Riyadi akan muncul datanya di baris 150. Nah, jadi tidak ada masalah. Teman-teman akan menginput di bagian mana ya. Hanya saja akan lebih baik kalau datanya nanti pada saat ketemu ganda dikontrol, nanti itu bisa diperbaiki oleh yang dianggap sebagai inputan gandanya gitu ya. Itu untuk mitra, jadi tidak ada tidak ada masalah mau nginput dari misalkan dari baris 150, baris 200, baris 500, itu tidak ada masalah. Tapi artinya untuk menghindari lupa pada saat kita menentukan isian, itu saja. Tapi pada saat nanti sudah selesai semua, direkap, nanti bisa diperbaiki mana-mana yang ganda gitu. Nah, di sini untuk kontrol dan rekap itu salah satu fungsinya untuk melihat yang ganda, isian ganda atau baris ganda, nama yang ganda pada mitra. Sementara untuk ASN itu tidak ada karena memang harus mengikuti barisnya, kecuali untuk yang honor. Nanti honor itu akan menyesuaikan. Kalau misalkan si A dapat 2 kali atau dari 2 kegiatan berbeda, maka dia akan muncul di ASN honor itu ada 2 gitu ya, jadi tidak ada masalah. Oke. Nah, untuk melihat rekap ini kita harus pilih bulannya dulu. Nah, ini contohnya Oktober. Nah, ini di Oktober ini seperti ini kondisinya ya. Nah, jadi mitra siapa saja yang kita pakai di bulan Oktober dan berapa nilai yang dia terima gitu ya. Di sini ada batasan, kalau translog itu 170 setiap kali perjalanan, dan untuk honor itu kita berikan 2 batasan, 3.100.000 dan 3.300.000, karena ada perbedaan antara batasan honor untuk pengolahan dan pelaksanaan lapangan. Nah, apabila honor ini melebihi batas, maka akan muncul warna sebagai latarnya. Ini contoh di November. Ya, ini di November ini sudah mulai ngisi ya. Kita coba misalkan di mitra yang honor ya. Untuk honor misalkan, nah ini kita buat yang mudah saja. Ya, ini contohnya Budi gitu ya. Ini yang tadinya volumenya 20, kita gantikan jadi 200 misalkan. Dapatnya berapa ya? Oh, terlalu besar. 100 atau 50. Nah. Ya. Ya. Nah, ini di sini si Budi itu datanya kita ubah, misalkan volumenya kita ubah jadi 58, sehingga dia terima 3.120, 3.190. Maka dikontrol
itu untuk isian budi dia akan diberikan label kuning gitu ya. Kalau misalkan dia melebihi mencapai batas 3.300.000, maka akan berubah labelnya menjadi merah. Nah, ini warning untuk teman-teman yang akan memberikan honor untuk bisa mengontrol juga apakah ada yang sudah masuk batas merah atau batas kuning. Nah, ini juga jadi perhatian teman-teman semua. Nah, ini untuk mitra itu ada translog, ada honor, nilai total yang dia terima selama sebulan itu seperti apa. Sementara untuk ASN itu nanti hanya akan ada volumenya kecuali honornya. Nah, volume yang ada di honor ini sudah volume total ya. Jadi tidak melihat lagi jenisnya. Kalau misalkan ubinan itu plot, misalkan dia dapat 10 plot, kemudian nyacah industri dia dapat 3 dokumen, berarti nanti di sini volumenya akan masuk sebanyak 13. Nah, tapi detailnya nanti bisa dilihat di kontrol mitra maupun di kontrol ASN. Itu penjelasan singkatnya, mudah-mudahan cukup jelas dan bisa bermanfaat. Terima kasih.